Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin imamul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alayhi sadaqallahu alaihi. Al-insan bitafkir wa Allah bitafkir. Manusia berencana, Allah yang mentafkirkan. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita semua bisa menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhirat. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amaliyah apapun itu dalam Quran istilahnya asar ya. Jadi ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh yang kita laksanakan itu nanti akan terasa setelah kematian kita. Maka dalam Al-Quran itu istilahnya asar. Asar, A-nya panjang, Sa-nya panjang, asar. Ada dalam surat Yasin Pak, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi asar. Jadi amaliyah yang kita lakukan di dunia ini, baik yang sifatnya mahdoh ataupun ghair mahdoh, hablum minallah ataupun hablum minannasnya, akan terasa oleh kita nanti ketika sakaratul maut atau setelah kematian kita. Itu disebutnya apa? Asar. Dalam kesempatan ini masih membahas mengenai yang berkaitan dengan arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Mengulangi dulu tentang takririyah. Yang pertama, rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama ketika mau melaksanakan sholat. Itu disebutkan takbiratul ihram. Ucapannya boleh Allahu Akbar. Itu pendapat tiga madhab ya, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Kalau madhab Maliki boleh membaca takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar ya. Kalau yang kalimat Allahu Akbar, kalau madhab Maliki boleh membaca dengan kalimat hanya dimatikan Allahu Akbar ya, takbiratul ihram. Kalau ada yang kedua takbiratul intiqal. Masih ingat Pak ya? Supaya cepat masih Pak ya. Takbiratul intiqal. Intiqal itu Pak takbir yang pindah-pindah Pak. Ketika Bapak mau walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, itu intiqal Pak. Mau sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar, itu semua namanya takbiratul intiqal. Hukumnya sunat Pak. Yang wajib adalah yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua rukun salat itu, yang kedua adalah salah satunya al-qiyam. Al-qiyam itu apa? Berdiri. Alal muqtadir, bagi yang mampu ya. Itu wajibnya bagi yang mampu, muqtadir. Kata Imam, masih ingat Pak? Menurut Imam menurut madhab Hanafi, berdiri itu salah satunya wajib bagi al-muqtadir, bagi yang mampu, baik di dalam sholat wajib ataupun dalam sholat sunat. Tapi kalau yang tiga madhab mengatakan boleh dalam sholat sunat itu
sholat sambil duduk walaupun mampu berdiri. Ya, jadi kalau menurut 3 madhab mah mampu berdiri qaim, berdiri alal muqtadir bagi yang mampu itu dalam sholat wajib. Kalau dalam sholat sunnah itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi kalau menurut madhab Hanafi, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, sah sholatnya bagi yang mampu berdiri, wajib berdiri walaupun sholat tersebut tidak yang dilaksanakan sholat sunnah, ya itu. Nah, hanya kata Rasulullah SAW apa? Sholat sunnah sholat sambil duduk, pahalanya setengah dari berdiri. Banyak setengah dari berdiri. Yang ketiga apa Pak? Takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, membaca qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Masih ingat Pak ya? Sepakat 4 madhab Al-Fatihah semuanya berpendapat terdiri daripada 7 ayat. Hanya bedanya dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang berpendapat Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah adalah madhab Maliki dan madhab Hanafi. Jadi saya rakaat kedua Pak tidak pakai Bismillah, ya. Nah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendapat madhab Maliki, madhab Hanafi. Sedangkan rakaat pertama tadi Bismillahnya dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu madhab Syafi'i. Sedangkan madhab Hambali bagaimana pendapatnya? Madhab Hambali Bismillah termasuk Al-Fatihah, tapi dibacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya, jadi yang berpendapat Bismillah termasuk Al-Fatihah adalah madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Bedanya apa? Kalau madhab Syafi'i dijaharkan Bismillahnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau madhab Hambali Bismillahnya dipelankan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau madhab Maliki, madhab Hanafi itu apa? Mutlak Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, tapi tetap Bismillah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat. Mana ayat yang ke-6-nya? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu dijadikan ayat ke-6. Itu Pak ya. Terus yang keempat adalah takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, terus ar-ruku'. Banyak ruku' sudah dijelaskan menurut 4 madhab ruku'. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu dalam surat Al-Hajj. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau ruku', wasjudu, kan, dan sujud. Maka dalam Quran mengatakan ruku' dulu baru sujud. Taqdimul labdi wa ta'khirul labdi, mendahulukan lafaz itu salah satu sebagai al-isyarah. Allah mengatakan, hai orang yang beriman, hendaklah kalian ruku. Setelah ruku apa? Dan bersujudlah. Artinya apa? Ruku dulu terus sujud. Ya, itu dinamakan dalam usul fikih istidlal, ya, yang dinamakan dengan mantuk, ya. Istidlal tapi sifatnya apa? Mantuk. Ada mantuk, ada apa Pak? Ada mantuk, ada mafhum. Bukan ada mantuk, ada ngantuk, bukan. Ada mantuk, ada mafhum, ya. Mafhum, ya. Kalau mafhum itu lebih luas lagi Pak, ya. Makanya mantuk mafhum tidak akan lepas daripada mujmal dan mubayyan, ya, mujmal dan mubayyan.
Aqimis shalah, dirikan salat dalam Quran. Itu mujmal Pak, global. Dia disebutkan bagaimana cara-cara salatnya, ruku kumaha, sujud kumaha, i'tidal kumaha, sebagainya. Nah, dia disebutkan dalam Quran. Maka ada yang dinamakan dengan mubayyan. Setiap yang kalimat mujmal itu salah satunya harus ada mubayyan. Apa mubayyannya? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Hendaklah kalian salat sebagaimana aku salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Pak, as-sujud. Ya, as-sujud. Masih ingat Pak? Anggota sujud ada berapa? Ada 7 ada 6. Saya ambil yang 7 aja Pak ya. Ada yang berpendapat 7 anggota sujud Pak. Pertama, jabhah, kening, jabhah, namanya jabhah. Kedua, ketiga, telapak tangan, ya, kafai itu 2 telapak tangan. Yang ketiga, keempat, kelima, lutut. Bahasa Arabnya, bahasa Qurannya, bahasa hadisnya, rukbatain. Ya, rukbatain, 2 lutut. Terus yang ke-6 ke-7 adalah atroful asobi. Atroful asobi artinya ujung-ujung jari. Itu termasuk anggota sujud. Ada berapa? 7. Menurut pendapat siapa Pak? Hidung termasuk anggota sujud. Menurut kata Bapak, menurut Madinah. Madhab Maliki. Kalau madhab Maliki mah hidung itu termasuk anggota sujud. Makanya kata madhab Maliki, hidung itu wajib nempel ke tempat sujud. Ya, itu ya kata madhab Maliki ya. Jadi tapi madhab yang lain itu tidak berpendapat hidung termasuk anggota sujud. Bade nempel bade henteu mangan. Pokoknya bade nempel bade henteu teu sabiar-biar. Kenapa madhab Maliki berpendapat hidung termasuk anggota sujud? Dan madhab Maliki mah orang Madinah, asli orang Madinah, lahir di Madinah, meninggal di Madinah. Orang Madinah mah apa punten? Nah, ieu teh rada apanya? Nah, rada mancung. Ya, maka upami sujud teh sok antal wae. Maka dihukumi wajib ya. Nah, upami urang mah ulah dipaksakeun ya. Urang dipaksakeun didedet-dedet urang mah. Wah sayana we Pak, sayana. Ya Pak ya. Yang penting kesepakatan tiga madhab, hidung tidak termasuk anggota sujud. Nah, kalau madhab Maliki, hidung termasuk anggota sujud. Nah, yang selanjutnya ketika sujud Pak, ada segi perbedaan, apakah lutut dulu atau tangan dulu? Ada yang berpendapat lutut dulu baru tangan, ketika turun ada lutut dulu terus tangan. Ada juga yang tangan dulu terus lutut. Ya. Nah, kalau yang berpendapat lutut dulu terus tangan adalah madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Di madhab Hambali dan madhab Syafi'i, kalau mau sujud itu lutut dulu baru tangan. Ya. Ketika kalau madhab Hanafi dan madhab Maliki itu kalau mau sujud itu tangan dulu baru lutut. Ya, tangan dulu baru lutut. Jadi ada hadisnya Pak yang diambil oleh mereka oleh ahli madhab. Yang tidak ada hadisnya kepala dulu Pak. Itu nggak ada hadisnya Pak ya. Jadi kalau kepala dulu tidak ada hadisnya Pak. Sepakat Pak ya. Nah, yang perbedaan adalah tangan sama lutut saja. Jadi artinya apa Pak? Silahkan mau sujud itu mau lutut dulu terus tangan boleh, mau tangan dulu terus lutut boleh, asal jangan kepala dulu ya, seperti itu Pak ya. Nah, jemaah yang Allah muliakan, dalam ruku dan sujud bacaannya banyak Pak. Boleh apa? Subhanallah. Boleh Pak?
dalam ruku dan sujud minimal bacaannya subhanallah. Hadis yang kedua, subhana rabbiyal a'la. Hadis ketiga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Hadis keempat, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Hadis yang kelima, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh. Ya, jadi banyak Pak bacaan sujudnya. Makanya kata madhab Hambali, bacaan tersebut wajibnya satu kali. Ya, wajibnya satu kali. Terus apa sunatnya? Sunatnya tidak terbatas. Ya, sunatnya tidak terbatas. Yang wajibnya satu kali, tapi sunatnya tidak terbatas. Jadi kalau dalam sujud ingin lama, baca itu sujud, doa-doa sujud Pak, atau boleh diulang-ulang, atau boleh membaca subhan rabbiyal a'la, 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 terus nggak boleh Pak. Kata madhab Hambali, jumlahnya bilangan tersebut tidak terbatas, kecuali yang wajib apa? Hanya satu kali. Madhab Hambali apa? Madhab Hambali itu madhab Hanabilah. Itu bacaan dalam ruku dan sujud itu hukumnya satu kali, itu hukumnya wajib. Sedangkan yang tiga madhab tidak membaca juga itu hukumnya sah. Ya, tidak membaca juga hukumnya sah karena termasuk hukumnya sunnat ain, bukan wajib. Tapi kalau madhab Hambali mah dihukumi wajibnya. Itu Pak ya, itu perbedaan. Jadi Pak, kenapa terjadi perbedaan? Semuanya Pak berdasarkan rujukan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak lepas Pak. Ya. Nah, jadi jangan sampai itu mereka itu apa berpendapat sendiri, pendapat sendiri, fatwa sendiri, bukan. Itu apa istilahnya apa? Ada rujukannya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dalam pentafsiran ilmu bahasa Arabnya ada sedikit perbedaan. Itu Pak. Ya, terjadi perbedaan paham itu karena memahami daripada ilmu bahasa Arabnya. Dalam Quran kan Pak, dalam Quran kata sambung itu kan sampai ada 50 lebih Pak. Kata sambung dia apa Pak? Min, itu kata sambung. Ila, an, ala, bi, ruba, bi, ka, li, hatta, an. Terus nanti sa, saupa, fa, kun, fa, yakun. Fa itu kata sambung. Man, ma. Nah, itu banyak Pak. Kata sambung dalam Quran itu sampai ada 50 lebih Pak. Ya, 50 lebih Pak. Dalam mentafsirkan kalimat-kalimat tersebut berbeda. Ya, ada sedikit perbedaan. Oh, luar biasa tuh Pak ilmu mereka. Ya, subhanallah. Nih. Kita lanjutkan bahwa rukun salat yang selanjutnya adalah al-iqtida, yaitu iqtida. Coba ya. Iqtida. Iqtidal itu asal dari kalimat adil. Jadi harusnya apa? Kedah ajeg. Iqtidal apa nya? Iqtidal itu apa? Ajeg, tegak. Ya. Ada juga yang mentafsirkan bahwa iqtidal itu adalah bangkit. Apanya? Jadi Pak, iqtidal itu bisa diartikan adil, tegak, ajeg Pak. Nah, bisa diartikan iqtidal itu adalah bangkit. Ya, makanya menurut mazhab Hanafi yang termasuk rukun daripada salat tersebut adalah bangkit, ya, dari ruku.
Nah, disebutnya i'tidal. Ya, bangkit dari ruku, kata madhab Hanafi itu disebutnya i'tidal. Nah, i'tidal diambil lagi pengertian adila itu apa? Artinya adil, seimbang, tegak, ajab. Apanya? Dalam Quran ada apa? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kalian i'dilu itu apa? Adil. Jadi ajab, tegak. Ya, itu maka dinamakan dengan kalimat apa? I'tidal. Istilah ahli fikih namanya i'tidal. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, dalam i'tidal tersebut ini Pak, ada sedikit perbedaan ketika imam membaca tasmi. Pak, tasmi terang Pak. Tasmi itu apa? Tasmi Pak. Saya yakin Bapak udah pada hafal, hanya tawaduk lah. Pura-pura nggak hafal gitu Pak. Tasmi itu ucapan sami Allah. Itu tasmi Pak. Imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kira-kira Pak, kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita sebagai makmum baca lagi tidak Pak? Baca tidak Pak? Hah? Kata si Akang baca, kata yang sebelah sini tidak. Berarti di sini juga udah beda paham. Ya. Kata imam begini, sami Allahu liman hamidah. Makmum apakah membaca tasmi lagi tidak? Hah? Nah, yang mengatakan tidak, berarti itu pendapat 3 madhab. Madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Ya, kalau 3 madhab itu berpendapat jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum tidak usah membaca lagi itu. Ya, tapi kalau madhab Syafi'i hukumnya Pak, makmum tetap membaca sami Allah. Ya, pilih Pak, pilih ada yang ini. Imam membaca sami Allahu liman hamidah, tetangga kita di samping kita membaca sami Allahu liman hamidah. Jangan digenggerehkeun, bahasanya jangan digenggerehkeun. Apa artinya Pak digenggerehkeun teh? Jangan dicarek. Nah, anunya sudah kene Pak. Banyak. Jangan dicarek, jangan digenggerehkeun. Banyak. Nah, jangan dikomentari. Nah, ya, Pak. Ya. Kenapa? Itu berarti pendapat madhab Syafi'i. Ya Pak ya, pendapat madhab Syafi'i. Tapi menurut 3 madhab itu makmum tasmi itu hanya dibaca oleh imam kalau dilaksanakan secara berjamaah. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah. Yang dibaca apa Pak? Makmum baca Robbana apa? Ada yang membaca Robbana lakal ham, ada yang membaca Robbana walakal ham. Mana yang betul ini teh? Pakai wa tidak? Eta Bapak biasanya aku mah. Ini kebiasaan semua ya Pak. Apakah Bapak membacanya Robbana lakal ham atau Robbana wa lakal ham? Pakai wa tidak? Pakai. Hah? Enggak Pak. Ada Bapak tengah-tengah Pak, pakai dan tidak. Yang bingung. Nah, kita luruskan Pak ya. Nah, apakah pakai wa atau tidak? Nah, Pak, itu di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada 6 bacaan daripada bacaan
tasmi dan tahmid ketika apa? Ketika tidak mau tidak. Pertama, kita ambil apa? Imam mengatakan begini, Sami'allahu liman hamidah. Makmum menurut 3 madhab, termasuk 4 madhab juga. Imam Syafi'i termasuk. Hanya bedanya apa? Kalau Imam Syafi'i, imam baca Sami'allah, makmum juga membaca Sami'allah. Itu aja apa yang bedanya. Semuanya sepakat. Pertama, boleh membaca Rabbana lakal ham tanpa memakai wa. Itu dalam hadisnya Pak. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Rabbana lakal ham, cukup sampai sana. Makmum. Nah, hadis yang kedua memakai wa. Rabbana wa lakal ham. Jadi terjawab semuanya Pak. Jadi boleh memakai wa, boleh tidak memakai wa. Tapi harus sambungkan Pak. Terus yang ketiga, Sami'allahu liman hamidah. Kata makmum, Allahumma Rabbana lakal ham. Pakai Allahumma. Ini hadis Rasul Pak. Pertama tadi apa? Rabbana lakal ham tanpa memakai wa. Jadi kalau tanpa memakai wa bacaannya Rabbana lakal ham. Jadi ulangi, Rabbana lakal ham tanpa wa. Itu batal Pak. Banyak. Langsung pertama Rabbana lakal ham. Dua, Rabbana walakal ham pakai wa. Tiga, Allahumma Rabbana lakal ham. Nah, yang keempat, jamaah yang Allah muliakan, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan bih. Awas Pak. Kalau memakai wa itu disunahkan langsung kesananya membaca hamdan kasiron thayyiban mubarakan bih. Berarti dalam hadisnya kalau tidak memakai wa, jangan hamdan kasiron thayyiban mubarakan bih. Dalam hadisnya Pak, kalau tanpa memakai wa, Pak, ya, benar. Kalau memakai wa, Rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan bih. Itu doa yang pendek. Ya, itu 4. Punten. Sekali lagi. Kalau tanpa memakai wa, ulah hamdan kasiron thayyiban. Kalau mau membacanya hamdan kasiron thayyiban mubarakan bih, itu harus memakai wa. Jadi ulah Rabbana lakal hamdu hamdan kasiron, tidak ada hadisnya Pak. Yang ada hadisnya Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan bih. 4. Yang kelima, Allahumma Rabbana lakal hamdu lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau kesananya Pak mil'u, boleh pakai wa, boleh tidak. Hadis yang ke-6 memakai wa. Allah. Ini Pak, mil'us samawati wa mil'ul ardi
itu doa yang favorit. Kebanyakan memakai itu Pak ya, kebanyakan memakai itu. Sekali lagi, gini Pak, kalau mil'u boleh pakai wa, boleh tidak pakai wa. Robbana Allahumma apa? Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh. Dua. Tadi Pak, Allahumma Robbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sekali lagi, kalau mau memakai hamdan kasiron thayyiban bih, pakai wa tidak? Pakai. Ya. Kalau memakai hamdan kasiron thayyiban dalam hadisnya pakai wa. Tetapi kalau tidak memakai wa, jangan hamdan kasiron, tapi mil'us samawati wa mil'ul ardi. Mil'us samawati wa mil'ul ardi mah boleh memakai wa, boleh tidak memakai wa. Di Mekah Pak, mubaligon pakai wa tidak? Mubaligon terang Pak, mubaligon? Eho imam. Kata imam gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana. Pakai wa enggak? Hah? Asli ya teh. Walakal pakai wa ya? Pakai tidak Pak? Kata Bapak hebat Pak, Bapak mah kuat pendapatnya Pak, pakai Pak. Ya. Pakai ya? Oh, Rabbana walakal hamd. Pakai wa Pak. Tapi kadang-kadang juga ada yang tidak pakai wa, tapi kebanyakan memakai wa. Rabbana walakal hamd. Kalau pakai wa itu berarti boleh apa? Hamdan kasiron thayyiban, boleh mil'us samawati wa mil'ul ardi. Makanya memakai wa Pak di Mekah, di Madinah itu. Ya. Nah, apa bedanya? Pak, yang dipegang oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu doa hamdan apa? Doa tahmid, ya. Tahmid ketika i'tidal itu adalah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Itu pendapat madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Sedangkan madhab Hanafi dan madhab Maliki doanya itu bukan itu Pak, tapi apa? Robbana wa lakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan bih. Nah, saya senang supaya enten muji ya. Oh, itu. Mas hari ini soal narasnya di lepas di pengalaman. Enggak. Ketika dalam ibadah, salah satunya sholat, kan tadi beberapa madhab kita pelajari. Apakah dalam satu momen ibadah boleh digabung pendapat beberapa madhab, atau kita mengambil hanya satu madhab umpamanya? Sebab kalau dalam satu ibadah, maaf, ada yang penting kalau nyampur adukan madhab ya, istilahnya. Kalau mau madhab ini yang kita lakukan dalam satu momen ibadah. Kalaupun dalam ibadah-ibadah yang sifatnya komunitas kayak pelaksanaan ibadah haji contoh, kita kan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu yang bisa mata, tapi pada saat tawaf atau apa itu bisa menggunakan madhab yang lain. Tapi seperti dalam sholat umpamanya suka ada orang yang, maaf dalam tanda petik ya, apakah itu boleh menggabungkan beberapa madhab dalam satu momen ibadah seperti hanya sholat, atau umpamanya kita hanya satu madhab saja? Ini suka ada yang bertanya gitu. Oh iya, oh bagus Pak, alhamdulillah. Pada KM itu ya, alhamdulillah. Sebetulnya jawabannya udah ada di beliau sebetulnya Pak. Itu Rawado itu Pak. Yang hukum, mohon maaf Pak, yang hukumnya sunnah, yang hukumnya boleh ibahah,
boleh itu dicampur. Yang hukumnya sunnah. Ya. Seperti tadi Pak, ngangkat tangan ketika sholat wajib sunnah. Ya? Sunnah. Boleh ngangkat, boleh tidak. Ya. Nyimpen tangan disedekapkan sunat wajib. Sunnah. Ya, nyimpennya Pak, sunnah. Boleh di mana? Di dada, di perut, di bawah, di cangkeng. Tidak. Nah, itu hukumnya boleh campur? Boleh. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Tapi yang sifatnya wajib dan pembatalan itu tidak dicampurkan. Wajib dan pembatalan atau pengharaman. Ya. Boleh melakukan mengikuti madhab yang lain dalam keadaan kondisi madharah. Kita contoh Pak, yang wajib atau pengharaman atau yang pembatalan. Contoh begini. Contoh seperti pembatalan, suami dan istri bersentuhan kulit, batal tidak? Tuh, ini sudah beda madhab Pak. Suami dan istri bersentuhan kulit, batal tidak? Iya keke, tidak, iya batal. Nah, kembali Pak, ini pembatalan, jangan dicampurkan. Ini harus diambil satu. Menurut madhab Syafi'i, suami dan istri bersentuhan kulit hukumnya batal wudu. Awas, bukan batal puasa, batal wudunya. Suami dan istri bersentuhan kulit batal wudunya. Alasan apa Imam Syafi'i? Karena mahramnya sementara. Yang tidak membatalkan mahram selamanya. Adik, kakak, laki-laki, perempuan, Pak, sudah balik, kan itu mahramnya selamanya haram Pak. Betul. Nah, tapi kalau mahramnya sementara, nah itu hukumnya batal. Ya, itu ya satu. Itu madhab siapa? Syafi'i. Madhab Hanafi tidak batal karena pengertian aula maslumun nisa kata madhab Hanafi bersetubuh. Ya. 3. Madhab Maliki tergantung nafsu. Lawan pas apa antel aya nafsuan batal. Sernut. Tapi pas Pak antel mah teu nafsu, kakara kamari merenya teu nafsu. Berarti teu batal. Tidak batal. Itu madhab Maliki. Ya. Apa yang dipegang oleh madhab Maliki itu dikiaskan Pak. Ada seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, Bu, Pak, dua sahabat, dua Arab ini, dua Arab. Pertama masih muda. Yang kedua sudah tua. Yang tua tanya kepada Ibnu Abbas, kalau saya sedang puasa, pas nanya itu pas sedang puasa Ramadan Pak. Kalau saya sedang puasa, kata si kakek tadi, saya mencium si nenek, batal tidak puasa saya? Tidak. Pemuda tadi datang, Ibnu Abbas, kalau saya batal tidak? Batal. Pertanyaan sama, jawaban beda. Ini tuh protes Pak. Ibnu Abbas, kok ke saya batal, ke si kakek tidak? Apa jawaban singkat? Kamu nafsunya masih besar. Si kakek mah wallahu alam. Beda jeung kakek ayeuna beurnya beda. Aki ayeuna mah wallahu alam. Wallahu alam. Nah, pertanyaannya itu sama, jawabannya beda. Nah, itu madhab Maliki. Suami istri ya, kalau bersentuhan kulit itu tergantung nafsu. Apakah pas bersentuhan ada nafsu atau tidak? Nah, itu yang membedakan. Ya, itu yang membedakan Pak. Nah, jadi itu harus diambil satu Pak. Kenapa? Yang berkaitan dengan apa? Pembatalan dan yang wajib. Pembatalan.
Bagaimana cara ngambilnya? Begini contoh. Punten. Sholat subuh yang pakai kunut pendapat siapa? Madhab siapa? Madhab Syafi'i. Berarti kalau sholat subuhnya pakai kunut ketika bersentuhan kulit harus batal. Harus karena pembatalan. Ya, banyak. Sekarang begini, sholat subuh tidak pakai kunut, madhab siapa? Maliki, Hanafi, Hambali. Itu sholat subuh tidak pakai kunut. Berarti kalau bersentuhan kulit itu batal tidak? Tidak batal. Begitu Pak. Jadi ulah dicampurkan. Kenapa? Yang sifatnya pembatalan dengan hal yang wajib itu jangan dicampurkan. Kata pada KM tadi, ketika apa? Ketika melaksanakan tawaf, ya, walaupun dia itu berpendapat madhab Syafi'i, tapi datang ke Mekah, nggak akan mungkin Pak. Harus menjaga apa? Harus menjaga wudhu dengan jangan bersentuhan. Tidak akan mungkin kalau sedang tawaf tidak bersentuhan. Pasti bersentuhan. Ya Pak ya. Makanya di sana dalam keadaan madorot ambil pendapat yang tidak batal. Siapa? Itu madhab Hanafi. Kalau madhab Maliki maka tergantung nafsu tidaknya. Kalau madhab Hanafi mah mutlak Pak. Apa? Bersetubuh, pengertian aula mastumun nisa. Al-Maidah ayat 6. Jadi ketika tawaf mah kita ambil berniat mengikuti kepada pendapat ya Imam Hanafi. Bagaimana kalau tidak tahu pendapat siapa-siapanya? Ya cekapa, saya mengikuti pendapat yang mengatakan tidak batal. Kalau tidak tahu madhab siapa. Itu Pak ya. Jadi contoh begini Pak. Dalam hal yang sifatnya haram. Contoh, gogok Pak. Ya, gogok Pak. Kata madhab Maliki, gogok itu yang najis hanya air liurnya. Air badannya selama kering itu tidak najis. Kata madhab Maliki. Kata madhab Syafi'i, gogok itu semuanya najis. Badannya termasuk air liurnya itu pasti. Apa alasan Imam Syafi'i? Kita tidak tahu kapan itu gogok ngaletakan badannya. Meletakan apa? Oh menjilat. Bukan meletakan Pak. Ya, ada meletakkannya. Jadi kapan itu gogok apa? Menjilat badannya tidak tahu. Makanya madhab Syafi'i mengatakan sudah semuanya najis. Sudah semuanya najis. Itu kan kehati-hatian. Ya. Jadi boleh Pak yang sifatnya sunnah, yang sifatnya ibahah itu salah satunya apa? Nggak apa-apa dicampur. Kalau bisa memang kita campurkan Pak. Kenapa? Mengamalkan ilmu supaya tidak hilang. Kadang-kadang Bapak sholat maghrib Allahu Akbar di dia. Kadang-kadang duhur mah Allah dihanap gitu Pak. Kadang-kadang digigir gitu Pak. Komi hoream kahanapkeun gitu. Kan itu madhab Maliki. Madhab Maliki mah tidak menyedekapkan tangan. Sok di Madinah Pak kan banyak Pak. Allahu Akbar kieu. Ya, kieu gitu. Nah, jadi seperti itu Pak. Itu hukumnya sunnah, boleh kita campur. Itu Pak ya. Seperti apa? Seperti Pak, mohon maaf, baca Fatihah tadi. Boleh kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Boleh. Rakaat kedua tanpa pakai bismillah nggak jadi masalah Pak. Campurkan, nggak jadi masalah. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, jadi yang penting Pak kita tahu itu pendapat siapa. Tapi ambil kesepakatannya. Fatihah tetap berpendapat, semuanya berpendapat apa? 7 ayat. Kalau ada yang berpendapat bukan 7 ayat, itu sudah bertentangan.
Walaqad ataina, Allah menurunkan apa? Sab'an minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kan dalam Quran Fatihah itu 7 ayat. Semua 4 madhab mengatakan 7 ayat. Tapi apa bedanya? Hanya dari segi itu penggalan daripada ayat itu. Sama sebetulnya. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi mengatakan saya nonyo anjingnya, soalnya nonyo anjing kan tadi anjing berkembang sapi seluruh badannya. Soalnya nonyo anjing anaknya ada namanya anjing lagi, ada anaknya yang najis. Coba satu itu tidak ada pendapat dari 4 madhab dengan alasan masih kene anaknya. Ya, malam. Ya. Jadi Pak ambil dalil secara tekstual, ya Pak ya. Ada juga dalil yang sifatnya maknawi Pak. Apa maknawinya? Begini, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah jika ada gogok di rumahnya. Ya, maksudnya Pak, malaikat rahmat, Ijroil mah masuk. Pensabutnya masuk, pokoknya Ijroil siar gogok. Ya, malaikat rahmat. Oh ya, tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gogok, malaikat rahmat. Ya, nah, itu seperti itu. Itu dalil maknawinya, Pak. Jadi artinya apa, Pak? Lebih baik memelihara tidaknya, lebih baik kita tinggalkan. Karena ada maknawi tadi, Pak, lebih kuat seperti itu. Ya, Pak ya. Pak DKM, nuhun ya Pak DKM. Aku terima kasih. Bapak jamaah rahimakumullah, berada manfaatnya apa yang saya sampaikan, yaitu mengenai rukun salat yang selanjutnya yaitu i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Ya Rabbana tarham kama yanbaghi wa zikra wa 'azima sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami ya Allah, terutama dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Berkahi orang tua kami ya Allah, dunia dan akhirat. Allahumma ij'al ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon ya Rabbana, berikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Jadikan ilmu kami sebagai wasilah dimudahkan kami ketika kami sakaratul maut. Jadikan ilmu kami sebagai cahaya kami di dalam kubur ya Allah. Jadikan ilmu kami sebagai cahaya di atas cahaya di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.